Wabil khusus di waktu subuh seperti ini kita perbanyak istighfar, di mana Allah katakan mengingatkan kepada kita wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur kita beristighfar. Ini salah satu waktu-waktu yang mustajabah untuk kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biasakan kalau pagi kita perbanyak istighfar dan juga sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebagai benteng kita untuk kita memantapkan hati kita, iman kita agar makin kokoh, di mana Allah juga ingatkan kepada kita, ya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan pada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu saat ini kita harus kuatkan iman dan takwa kita, karena tambah akhir zaman tambah berat tantangan kita beragama. Ya, seperti saat ini mungkin lagi ramai di bangsa ini dibicarakan mengenai masalah apa Natal dan Tahun Baru, di mana banyak sekali ya godaan iman kita, khususnya buat umat Islam, tantangan beragama. Ya, mulai dari polemik ucapan Natal boleh atau tidaknya dari dulu. Ya, orang-orang tua di sini banyak yang umurnya jauh lebih tua dari saya, para alim ulama. Saya sebetulnya dari zaman kita kecil nggak ada itu ucapan selamat Natal. Ya, cukup toleransi beragama dengan kita tidak mengganggu ajaran agama mereka, ibadah mereka, itu bentuk toleransi kita. Silahkan saudara-saudara kita yang di luar agama Islam melaksanakan ibadahnya, perayaannya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita nggak boleh mengganggu ibadah mereka, tapi juga kita nggak boleh malah ikut campur ke dalam ibadah mereka. Jadi cukup sebagaimana dikisahkan di dalam kitab, di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu kan sebab turunnya salah satunya ketika Nabi Muhammad ditawarkan oleh orang kafir Quraisy untuk memeluk menyembah daripada berhala, daripada agama orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tidak mau. Dibujuk berapa kali mau diberikan harta, tahta, kekuasaan di negeri Arab, bahkan wanita yang cantik, Nabi Muhammad tidak mau. Bahkan sampai ditawarin lagi, diajakin untuk kerjasama, untuk pakai tawar-menawar. Minggu ini aku ikut engkau ya Muhammad, minggu depannya engkau ikut aku. Kata Muhammad, andaikan matahari dan bulan engkau berikan kepadaku, aku tidak akan berpindah terhadap keyakinanku memeluk la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sudah jelas dalam konsep beragama kita, lam yalid walam yulad, konsep Allah kita Allahu ahad. Nah, kalau kita ngucapin agama mereka bagaimana? Ucapin Natal. Jadi ini sudah jelas kebablasan. Ya, jadi banyak orang-orang zaman sekarang justru yang lucu zaman sekarang yang memaksakan itu bukan dari non muslimnya, tapi dari siapa? Orang muslimnya, kan ini lucu. Makanya ini termasuk orang-orang munafik saat ini. Hati-hati ya. Nah, ini makanya bahaya ini dengan tipuan dunia saat ini. Ya, banyak ini godaan tipuan dunia ini yang menggoda kita, ingin menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya, di kesempatan yang baik ini saya tidak terlalu berpanjang kalam, ya, mengingatkan, yuk mari ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita daripada siksa api neraka. Hati-hati, didik anak-anak kita ya, jangan sampai ikut pemahaman-pemahaman gaya baru ini. Ya. Pemahaman-pemahaman gaya baru ini yang menggampang-gampangkan akidah, ya, akhirnya jadi rusak. Silahkan saudara-saudara kita, alhamdulillah aman kemarin pelaksanaannya. Kan kemarin sama tanggal 26 Desember kemarin ini melaksanakan aman di mana-mana, walaupun pemberitaannya, penjagaannya ketat dan segala macam, tapi aman, nggak ada masalah, nggak ada yang ganggu. Nah, begitu juga umat Islam, jangan saling mengganggu. Jadi cukup toleransi kita dengan tidak mengganggu. Karena ada juga kadang-kadang nih dulu nih zaman dulu nih anak-anak nih ya, dulu malam Natal suka ngapain tuh? Ngasih petasan ke gereja, itu nggak boleh juga itu. Ya, ada nggak dulu yang mudanya begitu nih? Ya kan, ada kan? Nah, itu juga nggak boleh juga, jangan kita ganggu. Kita juga nggak mau kalau kita lagi ngaji, lagi ibadah di masjid diganggu, dilemparin petasan, ngamuk gak? Ngamuk gak? Nah, jadi jangan saling mengganggu. Cukup toleransinya, lakum dinukum waliyadin. Ya, dan juga jangan mencampur adukan. Karena banyak juga saya lihat komen-komentar di media sosial, banyak saudara-saudara kita yang non muslim juga risih. Mereka juga nggak mau, mereka lagi mau ibadah di gereja, lagi mau Natal, nggak tahulah ibadah mereka, tiba-tiba ada orang azan di dalam gereja, baca sholawat, mereka juga risih. Ya kayak kita tiba-tiba lagi mau ngaji, habis sholat tasbih, ada orang nyanyi-nyanyi lagu gereja, kan nggak enak kan? Mereka pun juga sama sebenarnya.
Ini kan kadang-kadang ada segelintir orang nih, orang-orang munafik yang memaksakan oknum-oknum ini merusak ajaran Islam. Mereka sudah nggak berhasil dengan aliran liberalisasi, sekularisasi, sekarang masuk lagi dengan Nusantara, masuk lagi dengan kata-kata moderasi. Memang ada proyeknya, semua ada proyeknya, ada UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, jadi inilah kita sudah jelas dalam prinsip umat Islam, dan kadang-kadang lucu orang-orang seperti ini sama umat Islam keras. Sama saudara-saudaranya nih, yang saudara-saudaranya memegang teguh keyakinan beragama, dianggap kita apa? Islam ekstrim, radikal. Tapi sama yang non muslim akur. Ini kan lucu. Nah, jadi kita hati-hati nih dengan orang-orang seperti ini nih, golongan-golongan Nusantara, liberal, sekuler, moderasi, gaya baru ini yang munafik, hati-hati juga. Dan juga harus hati-hati juga. Ini umat Islam kita saat ini nih di persimpangan, di akhir zaman ini nih berat kita memegang agama. Ada golongan munafik kayak tadi yang menggampangkan sama saudaranya umat Islam keras, suruh yang berpegang kepada agama keras dianggap kita ekstrem radikal. Akhirnya dia lembek terhadap orang non muslim dan mencampur adukan ajaran agama Islam. Ada juga golongan yang sama umat Islam itu juga keras juga, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ini ada tahlilan, ada sholat tasbih berjamaah, bid'ah, haram, kafir, keras juga. Tapi melihat kezoliman, diam. Ada nggak yang begitu? Ada juga. Jadi kalangan Nusantara termasuk kalangan takfiriyah, salafi takfiriyah juga sama juga. Mereka keras sama saudara yang berbeda pandangan, maulid bid'ah, zikiran berjamaah, salawatan bid'ah. Tapi ngeliat penguasa zolim diam, ngeliat rajanya zolim diam. Akhirnya sekarang kena kemakan dalilnya sendiri itu. Ulama-ulama Wahabi Salafi di negeri Arab, dia bikin party besar-besaran sekarang di Saudi Arabia. Kemakan tuh, nggak boleh protes sama raja, suruh diam sama penguasa. Sekarang kemakan dengan dalil yang mereka nggak pernah berani mengatakan kalimatul haq inda sultanil jair, nggak pernah berani mengatakan yang hak kepada para pemimpin yang zolim. Sekarang kemakan di Saudi, ditangkap-tangkepin ulama-ulama Wahabinya, banyak yang keras sama rajanya. Kenapa? Karena tadi terlalu keras sama umat Islam yang berbeda pandangan. Nah, makanya kita ahli sunnah wal jamaah ambil yang di tengah, di mana dikatakan juga khairul umur awsatiha, paling baiknya yang di tengah. Ya, jangan juga terlalu keras sama saudara-saudara umat Islam yang berbeda pandangan, juga jangan terlalu keras. Selama masih perbedaannya bukan di masalah usuluddin, bukan di masalah akidah. Kalau bedanya masalah akidah, misalnya ada orang bawa ajaran Islam tapi nggak mau sholat, nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir kita, ini jelas beda di dalam akidah. Bahkan mengaku apa sama macam-macam nih, aliran-aliran yang aneh-aneh nih. Nah, itu jelas kalau berbeda dalam usul akidah. Tapi kalau berbeda dalam furu, jangan sampai keras. Karena lucu nih. Jadi ada kita nih umat Islam nih, kita saat ini ada di persimpangan ini. Ada yang lembek kelembekan, ada yang keras nggak pukul lagu kalau kata orang Betawi. Ada nggak yang begitu? Ada kan saling menyalahkan, membid'ahkan. Nauzubillah. Nah, jadi harus hati-hati nih. Bahkan banyak ini kejadian, anak-anaknya disekolahkan di tempat tahfidz Quran, bagus, tapi nggak tahu ajarannya beda. Akhirnya begitu udah keluar dari itu pesantren, orang tuanya disalah-salahin, dikafir-kafirin. Ada nggak yang begitu? Ada, harus hati-hati juga ini. Nah, inilah yang jadi pemecah belah umat Islam. Nah, inilah jagonya musuh-musuh Islam Yahudi dan Zionis, memecah belah Islam dari dalam. Dia taruh yang munafik, yang lembek mencampur adukan agama, dia taruh juga yang keras pada tempatnya. Akhirnya Islam terlalu diobok-obok. Tapi ingat akan janji Allah, mereka mau mengobok-obok ajaran Islam, tapi juga Allah menyempurnakan agama Islam sampai hari kiamat nggak akan padam. Nah, karena itu mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ayo waspada daripada gaya baru, kuatkan iman kita, rajin sholat berjamaah, cari guru yang benar. Makanya kalau ngajar nyari taklim itu yang benar sanadnya, ilmunya. Ya, jangan yang mencampur adukan agama tuh, menggampang-gampangin. Nauzubillah, kayak kemarin ada anak santrinya diajarin pesantren, lagi rame kan di media sosial itu. Ustadznya, kiainya kedatangan tamu di rumahnya. Silakan mau kedatangan tamu saudara-saudara kita yang non muslim, silakan, lagi datang, ada silaturahmi di pondok pesantren ini. Kiainya di rumahnya ada apa? Ada pendeta nggak tahu apa, orang non muslim lagi datang silaturahmi di rumahnya ngobrol. Tiba-tiba santrinya datang ke rumah tuh kiai, bawain kue, ngucapin selamat Natal buat orang non muslim. Nauzubillah. Kiainya diam lagi, malah girang. Dianggap toleransi. Ini kebablasan namanya.
Silahkan kita kalau ada saudara kita yang non muslim mau datang, terima, asal bukan di masjid. Terimanya di mana? Bisa di rumah. Kayak contoh kita di Masjid As-Saadah, di Yayasan As-Saadah, bukan di masjidnya ya. Kita di Yayasan As-Saadah tahun 2000 berapa? 15 bersama Habib Muhammad Rizik Syihab. Waktu itu masih ada siapa Kapoldanya, siapa Pak Tito itu. Di sini banyak jamaah yang hadir. Dialog lintas agama dengan pendeta, biksu. Nggak bikinnya nggak di masjid, di sekolahan, karena bukan tempat ibadah di sekolahan. Akur, damai, tapi nggak ada itu kita suruh apaan dia masuk ke masjid, nggak ada batasannya. Toleransi itu ada syarat, ada batasannya, nggak jadi kebablasan. Nah, jadi harus hati-hati nih menyikapin fenomena saat ini. Ikutin udah ulama-ulama dulu yang istiqomah, jangan ikutin yang macam-macam, yang keras nggak pada tempatnya, lembek nggak pada tempatnya. Nah, menyikapi juga nih bencana alam, hati-hati nih, mau akhir zaman ini biasanya mau tahun baru banyak yang sudah siap mau ngapain nih? Mau ngapain? Maksiat dibesar-besarkan. Nah, hati-hati jaga diri kita karena bencana alam. Biasanya bulan Desember kan bencana alam banyak juga kan ya. Dari kemarin gunung meletus, erupsi, gempa bumi di saudara-saudara kita di Indonesia Timur, kemarin banjir di beberapa tempat. Terakhir kemarin tuh di mana? Semedang di Pelabuhan Ratu, ya. Alhamdulillah, maka kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah jaga daripada musibah, Allah ringankan, dan kita mudah-mudahan terhindar daripada bala dan musibah. Yang kita ngeri, Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan dalam kitab Nasihat Diniyah, kalau ada kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan di sekitar kita dan kita nggak merubahnya, nggak mengingatkannya, begitu ada itu Allah menghukum orang-orang zalim tadi, kita diam, kita kena. Makanya nih sebagai ulama harus mengingatkan, yang salah itu salah, yang benar itu benar, harus disampaikan kalimatul haq. Kita ngeri di sekitar kita ada yang berbuat maksiat, berbuat zalim, kita diemin, kita nggak acuh, termasuk orang-orang alimnya, ulamanya diem aja. Begitu ada musibah, kena itu musibah, semua bencana. Begitu Allah mengazabnya orang zalim, kena juga nih orang alim. Kalau dia diem, kan sekarang banyak yang ketakutan, nggak boleh, tetap harus berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, ini sedikit ya nasihat buat kita semua, jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, waspada ini zaman sekarang tambah kebablasan. Makanya pendidikan buat anak-anak kita harus dipantau terus, harus dipantau. Jangan orang tua menyekolahkan anaknya, masukin pondok, pesantren, ke majelis atau ke sekolah, ke kampus, tapi nggak pernah mau lihat perkembangan pendidikan anaknya. Ayo cek anak-anak kita pendidikannya. Jangan sampai mereka tumbuh besar jauh daripada agama Allah, jauh daripada birrul walidain, taat kepada kedua orang tuanya. Nah, sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita baca suratul Fatihah. Bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita baca suratul Fatihah buat saudara-saudara kita baik yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakitnya, yang terkena musibah baik di bencana gunung erupsi Semeru, di gempa bumi di Indonesia Bagian Timur maupun banjir di Pelabuhan Ratu, Sumedang, dan di tempat-tempat lainnya di Malaysia dan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan Allah ringankan saudara-saudara yang terkena musibah, yang meninggalnya Allah meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Al-Fatihah lagu Sayyidil Walid Al-Habib Idris bin Hashim Al-Atas Walid Syarif Zainab binti Ahmad Al-Humid ya Allah bin Muhammad Izin Marbaum anak kita semua ila walidina wa masyaykhina wa semua arwah orang-orang tua kita, anak kita khususnya jamaah Masjid As-Saadah yang telah meninggal, anak kami rahman Al-Fatihah. Iya karena berdua ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi namut wa alihi insyaallah taala minal aminin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair waj'al lana bil khair ya fadjal ham ya kasifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.